Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bifadlillah, bisyafa'ati rasulillah, bikaramati awliyaillah, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Dikisahkan ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berusia 18 tahun, beliau pergi mengembalai ontanya, memberi makan ontanya. Ketika beliau sedang memberi makan ontanya, lalu onta tersebut berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Bukan begini tujuanmu dilahirkan di dunia ini." Spontan, seketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung pergi menghampiri ibunya dan meminta restu ibunya agar ia diizinkan untuk menuntut ilmu ke kota Baghdad. Ibunya pun mengizinkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan memberikan bekal 40 dinar dan berpesan, jangan berbohong dalam keadaan apapun bagaimanapun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berangkat bersama suatu kafilah menuju kota Baghdad. Pada suatu tempat, Hamdan namanya, kafilah yang ditumpangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dihadang oleh sekelompok perampok yang berjumlah 60 orang. Perampok itu menjarah kafilah itu habis-habisan, semuanya diambil. Tetapi perampok ini tidak melirik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena Syekh Abdul Qadir terlihat begitu sederhana dan seolah-olah terlihat tidak punya apa-apa. Namun ada salah satu perampok datang menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bertanya, "Apa yang engkau punya?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Saya mempunyai uang 40 dinar yang dijahit di bawah ketiak saya, disimpan di bawah ketiak saya, dijahit." Spontan perampok yang bertanya tersebut tidak percaya, dan dia pun langsung pergi menghampiri ketua perampoknya, bos perampoknya, dan menginformasikan bahwa ada anak muda yang jujur berkata bahwa ia punya uang 40 dinar dan disimpan di bawah ketiaknya. Akhirnya ketua perampok itu, bos perampok itu datang menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bertanya, "Apakah benar kamu punya uang yang seperti dibilang oleh anak buah saya?" "Benar," kata Syekh. Karena keingintahuan oleh kepala perampok itu, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyobek kantong Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terletak di bawah ketiak itu. Sobeknya kantong itu dan keluarlah uang 40 dinar. Seketika itu perampok itu terkejut melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu perampok itu bertanya, "Kenapa Anda begitu jujur? Padahal kami ini perampok. Kok Anda jujur memberitahukan harta Anda?" Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab, "Saya dipesankan oleh ibu saya untuk tidak berbohong dalam keadaan apapun bagaimana." Spontan perampok itu pun merasa malu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini anak muda, usia 18 tahun, tetapi begitu teguh taat memegang janji pesan ibunya kepada dirinya. Sedangkan saya yang berpuluh-puluhan tahun begitu sering mengkhianati ketaatan saya kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Seketika 60 perampok itu menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir, tertunduk di hadapan Syekh Abdul Qadir karena tersentuh oleh kejujurannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hikmah yang pertama adalah sebagai anak muda yang usianya masih 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun, yang masih muda, maka hendaklah kita memiliki semangat menuntut ilmu sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Usia beliau 18 tahun, tetapi memberanikan dirinya, meyakinkan dirinya dengan semangat yang tinggi untuk pergi menuju kota Baghdad, yang pada saat itu belum ada namanya motor, mobil, pesawat, apalagi internet. Tapi semangat beliau untuk menuntut ilmu akhirnya membuat beliau menjadi seorang ulama. Kita juga demikian, apalagi kita sekarang sudah ada motor, mobil, internet segala macam, apalagi sekarang ilmu udah bisa diakses lewat YouTube segala macam. Maka semangatlah kita sebagai anak muda untuk menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang berbawa kemanfaatan, mampu menyampaikan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan para ulama dan juga yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.